Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Delia, Bobia Prespa, Faroh Maulida, Asti Fitria Utami, dan Vera Nuraini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada Perusahaan CV Almira. Saya Anissa Delia akan menjelaskan bab pertama, yaitu pendahuluan. Kata pengantar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eka Chandra Ramdhani, STMKOM, selaku dosen mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu kami dalam menyelesaikan makalah. Latar belakang. Perkembangan perekonomian semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pembayaran jasa karyawan atas apa yang telah mereka berikan untuk perusahaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaji dan upah. Oleh sebab itu, dalam pengolahan gaji dan upah, perusahaan membutuhkan penanganan yang tepat, teratur, dan efektif oleh semua bagian. Gaji merupakan sebuah bentuk pembayaran dalam periode waktu yang ditetapkan yang akan diberikan kepada karyawan, baik status karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Dan upah merupakan sebuah bentuk pembayaran yang dibayar berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan ketika pekerjaan selesai. Dan CV Almira merupakan sebuah perusahaan retail modern yang menyediakan aneka produk kebutuhan rumah tangga dan kosmetik. Proses perhitungan dan pembayaran gaji dikelola langsung oleh perusahaan dan dibayarkan secara rutin setiap bulannya. Pada CV Almira, proses ini karyawan melakukan absensi harian yang dikumpulkan kepada admin toko, lalu admin toko merekapnya dan menginputnya di Microsoft Office Excel. Nah, setelah direkap dan buat slip gaji, akan dilaporkan kepada kepala toko dan dicek kebenaran datanya yang diinput oleh admin toko. Kemudian, kepala toko dan admin menyiapkan uang gaji sesuai dengan jumlah yang ada pada slip gaji. Maksud dan tujuan. Pertama, untuk mengatasi adanya kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran gaji di perusahaan yang sedang berjalan, maka dibutuhkan suatu sistem penggajian. Kedua, memberikan solusi pemecahan masalah kepada CV Almira berupa sistem pengolahan data gaji yang diusulkan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penggajian karyawan agar mudah dipahami dan mudah digunakan oleh perusahaan. Metode pengumpulan data. Pertama, menggunakan observasi. Kita melakukan pengamatan langsung pada CV Almira untuk memastikan sistem pengolahan data penggajian perusahaan yang terjadi dalam sistem berjalan saat ini dengan melakukan pengumpulan data serta prosedur yang berhubungan dengan pihak perusahaan yang berkaitan dengan analisa pengolahan dan penggajian. Kedua, studi pustaka. Dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data informasi dari berbagai media seperti buku, jurnal, dan data-data yang dapat sehingga memperoleh teori yang dapat mendukung analisis penggajian yang terjadi di perusahaan. Ruang lingkup. Untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah CV Almira mulai dari absensi, perhitungan daftar gaji, pembuatan slip gaji, sampai pembuatan laporan gaji dan laporan pengeluaran kas. Bab 2, yaitu konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun ciri-cirinya yaitu mempunyai komponen-komponen dan komponen-komponennya harus terintegrasi atau saling berhubungan, mempunyai batasan sistem, tujuan yang jelas, dan mempunyai lingkungan, mempunyai input, proses, dan output. Nah, di sini jenis-jenis sistem menurut McLeod dan Scale yaitu pertama ada Transaction Processing System, Management Information System, Virtual Office System, Decision Support System, Enterprise Resource Planning System.
Pengertian informasi. Informasi merupakan hal yang sangat mendasar, yang sangat diperlukan oleh suatu kegiatan dalam pengambilan suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, pengelompokannya ada 3, ada strategis, taktis, dan teknis. Karakteristik informasi itu ada relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipahami. Kualitas informasi. Akurat, artinya informasi ini harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Kedua, tepat waktu. Informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambat. Relevan, artinya mempunyai manfaat untuk pemakaian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bobe Aprespa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Aprespa dengan NIM 111900071 akan mempresentasikan landasan teori sistem informasi sampai dengan proses bisnis sistem berjalan. Dimulai dari pengertian sistem informasi menurut Mulyanto, yaitu sistem informasi adalah sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Jadi kalau dari di sini software itu perangkat lunak. Contohnya Microsoft Excel. Lalu hardware itu perangkat keras, bisa berupa laptop atau PC. Dan brainware itu pengguna dari perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Nah, sistem informasi gabungan dari ketiga komponen tersebut. Kalau tanpa salah satu dari ketiga sistem tersebut, tidak bisa disebut sistem informasi karena tidak saling melengkapi begitu. Lalu pengertian akuntansi adalah proses pencatatan dari data keuangan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan yang dimulai dari pencatatan sampai pembuatan laporan. Pengertian sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi yang dibuat sebagai media khusus yang berkaitan dengan akuntansi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi. Akuntansi itu intinya pencatatan data keuangan, pemasukan atau pengeluaran suatu perusahaan, itu bisa disebut akuntansi. Nah, karena akuntansi ini biasanya masih belum terkomputerisasi, dalam artian masih ditulis ya, paper based. Setiap transaksi ditulis dalam buku, kemudian dijumlahkan, kemudian ditulis lagi sampai dengan laporan keuangan, itu kan cukup melelahkan. Nah, untuk mempermudah pekerjaan akuntan, dibuatlah sistem informasi akuntansi yang mana sebagai media khusus atau media bantu untuk mempermudah pencatatan data transaksi suatu perusahaan sampai dengan pelaporan keuangannya. Jadi user atau brainware tinggal menginput saja datanya, lalu nanti oleh sistem akan dibuat perhitungannya otomatis gitu. Lalu pengertian jurnal termasuk salah satu proses pencatatan dalam akuntansi dan merupakan penghubung antara transaksi dengan buku besar. Jurnal terdiri dari beberapa jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Lalu pengertian sistem pengkajian. Sistem pengkajian yaitu sistem yang mengatur proses penggajian pada suatu perusahaan. Jadi kenapa gaji itu perlu dibuatkan sistem? Untuk mempermudah bagian payroll atau HRD dalam memberikan gaji kepada seluruh karyawan. Lalu sistem penggajian gaji merupakan bagian dari kompensasi atau penghargaan yang paling besar yang perusahaan berikan sebagai balas jasa atau imbalan kepada karyawannya. Jadi setiap individu yang
bekerja kepada pemilik usaha atau perorangan yang memiliki usaha, itu akan mendapatkan imbalan yang bernama upah gitu. Nah, upah ini kalau masih skala kecil mungkin nggak perlu dibuatkan sistem ya, tapi kalau udah mencakup skala besar itu tentu harus dibuatkan sistem agar mempermudah setiap entitas yang terlibat dalam proses penggajian itu tersendiri. Lalu dari upah tersebut tentu akan dipotong ya, biasanya supaya mendapatkan gaji bersih. Tapi sebelum berpotong itu dinamakan gaji kotor atau gaji bruto. Nah, gaji kotor ini yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap, baik itu tunjangan jabatan ataupun tunjangan sosial yang diterima. Gaji bruto akan dijadikan dasar pemotongan baik untuk pembayaran pajak penghasilan ataupun iuran jaminan sosial, dari mulai pajak penghasilan sampai dengan jaminan kematian. Lalu masuk ke bab 2, peralatan pendukung. Pengertian UML atau Unified Modeling Language, yaitu salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan kebutuhan, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi UML ini biasanya digunakan oleh pembuat proyek kepada klien untuk menjelaskan apa sih kebutuhan yang dibutuhkan gitu, peralatan yang dibutuhkan itu apa aja, lalu sistem yang nantinya akan berjalan itu seperti apa, spesifikasinya seperti apa, nanti itu akan diimplementasikan dalam UML gitu. Konsepnya akan dibuatkan dalam UML. Setelah UML sudah di ACC oleh klien, barulah akan diimplementasikan ke dalam bentuk project gitu. Lalu pengertian use case diagram yaitu menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan. Use case ini maksudnya gini, misalkan pada saat karyawan masuk kerja itu akan melakukan absensi. Setelah absensi dia akan mulai sebelum kerja misalkan dia akan melakukan 5R terlebih dahulu. Setelah 5R dia akan mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya, lalu dia mulai bekerja. Nah, lanjut dengan pengertian activity diagram, yaitu aktivitas utama dari user pada sistem informasi yang dibuat dan merupakan teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural dan aliran kerja. Nah, activity diagram ini merupakan rincian dari use case diagram. Misalnya setelah karyawan masuk kerja tadi, dia akan melakukan absensi. Nah, yang dilakukan absensi itu apa? Misalkan mencatat jam masuk kerjanya. Nah, setelah absensi jam masuk kerja, dia akan melakukan 5R. Yang dilakukan 5R itu apa aja gitu. Misalkan membersihkan etalase, membersihkan meja dan sebagainya. Lalu pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu salah satu alat berbentuk grafis berupa gambar dalam model database relasional yang berguna untuk menjelaskan hubungan relasi antar tabel. Jadi sebelum membuat database pada MySQL itu sebaiknya dibuatkan model ERD-nya dulu untuk mempermudah mendesain database. Lalu pengertian LRS, Logical Record Structure, yaitu hasil dari ER tadi beserta atributnya sehingga bisa terlihat hubungan-hubungan antara entitas. Nah, LRS ini nanti biasanya dihubungkan dengan tanda panah ya. Nanti kelihatan hubungannya atau relasinya apa aja. Lalu pengertian sequence diagram yaitu menggambarkan bagaimana sistem merespon kegiatan user.
Sequence diagram yang dibuat yaitu yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama dari sistem informasi pengajian berbasis objek. Lalu pengertian deployment diagram yaitu menggambarkan hubungan antara software dan hardware terhadap sistem dan apa saja output yang dihasilkan dan menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Lalu pengertian MySQL adalah sebuah aplikasi yang menjalankan fungsi pengolahan data software yang tergolong sebagai DBMS. Nah, di sini ada struktur organisasi dari CV Almira yang terdiri dari pemilik toko, lalu kepala toko, kemudian admin toko yang membawahi kasir toko dan pramodele toko. Lalu tujuan perusahaan. Almira merupakan sebuah brand dari minimarket penyedia kebutuhan pokok yang dimiliki oleh CV Almira yang didirikan pada tanggal 3 Desember tahun 2019. CV Almira bergerak di bidang perdagangan barang-barang konsumsi dan selain konsumsi yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proses sistem bisnis berjalan dari CV Almira yaitu karyawan melakukan absensi harian dengan tulis tangan pada kertas yang sudah disediakan, jadi masih paper base ya, kalau meminjam istilah Pak Eka itu paper base. Setelah itu admin toko akan merekap absensi harian lalu menginputnya ke Microsoft Excel. Setelah admin merekap absensi dan membuat slip gaji, kemudian dilaporkan kepada kepala toko agar dicek kebenaran data yang diinput oleh admin toko untuk meminimalisir kesalahan. Lalu kepala toko dan admin menyiapkan uang gaji sesuai dengan jumlah yang ada pada slip gaji masing-masing karyawan. Setelah data slip gaji dinyatakan benar dan tepat, maka admin toko akan mencetak slip gaji tersebut. Kemudian gaji diserahkan ke setiap karyawan. Lalu admin melaporkan ke kepala toko bahwa gaji sudah dibagikan pada karyawan dan kepala toko akan memberikan laporan pada pemilik toko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Farah Maulida Zahro dengan NIM 111900372. Sini ada activity diagram yang terdiri dari karyawan, admin, kepala toko, dan owner. Pertama-tama, karyawan akan melakukan absensi di kertas absen, kemudian kertas absen akan dikumpulkan ke admin. Admin akan merekap absen karyawan di Microsoft Excel. Kemudian admin melakukan perhitungan gaji di Microsoft Excel. Perhitungan gaji yang sudah dilakukan oleh admin akan dilaporkan ke kepala toko. Kemudian, kepala toko akan mengecek data tersebut. Nah, setelah dipastikan benar dan tepat, admin akan mencetak slip gaji. Kemudian, admin akan menyerahkan gaji ke karyawan. Karyawan akan menerima gaji dari admin. Setelah itu, admin membuat laporan pengeluaran gaji yang diberikan kepada kepala toko. Kepala toko menerima laporan pengeluaran gaji dan akan menyerahkan laporan tersebut ke owner. Owner menerima laporan pengeluaran gaji dari kepala toko. Selesai. Dokumen masukan. Sini terdiri dari kartu absen dan data karyawan. Kartu absen berfungsi sebagai pencatatan kehadiran karyawan dari karyawan untuk admin dengan media kertas 1 lembar, frekuensinya setiap hari. Data karyawan berfungsi sebagai mengetahui data karyawan. Sumbernya dari karyawan untuk admin, medianya kertas 1 lembar, frekuensinya setiap ada karyawan yang masuk dan keluar. Dokumen keluaran di sini ada 3, yaitu ada rekap absensi, data gaji, dan slip gaji. Rekap absensi berfungsi untuk mengetahui jumlah kehadiran seluruh karyawan. Sumber dari admin untuk kepala toko dengan media kertas 1 lembar, frekuensi setiap akhir bulan. Data gaji berfungsi untuk mengetahui data gaji yang akan dibayar. Sumber admin untuk kepala toko, medianya kertas 1 lembar, frekuensinya setiap akhir bulan. Slip gaji berfungsi untuk tanda bukti gaji karyawan.
Sumbernya admin untuk karyawan, medianya kertas atau lembar, frekuensinya setiap akhir bulan. Kemudian ada permasalahan pokok. Yang pertama, sering terjadi kesalahan pada rekap absensi dikarenakan kartu absensi yang masih manual. Yang kedua, dalam sistem manual dengan paper base, keamanan data-data gaji karyawan kurang terjaga kerahasiaannya. Yang ketiga, media yang digunakan berupa kertas, sehingga mengakibatkan data mudah hilang, rusak, sobek, atau basah. Pemecahan masalah. Yang pertama, diadakannya sistem absensi fingerprint atau menggunakan sidik jari. Dengan adanya absensi sidik jari dapat menghemat waktu dan juga mencegah kecurangan. Yang kedua, dengan terkomputerisasi dengan sistem web dari Laravel, maka keamanan data lebih terjaga karena sudah menggunakan login dan password untuk menjaga keamanan data dan tidak memakan banyak ruang. Yang ketiga, penyimpanan datanya sudah menggunakan database XMPP dan MySQL yang dapat mempermudah untuk mencari data yang dibutuhkan. Yang keempat, mengurangi terjadinya kesalahan perhitungan gaji karyawan karena dihitung secara manual dan mempercepat perhitungan gaji karena sudah terkomputerisasi agar lebih efektif dan efisien. Next, analisa kebutuhan. Yang pertama ada analisa administrator. Admin dapat melakukan login menggunakan username dan password dengan software penggajian yang dibuat. Admin juga dapat mengakses halaman admin, dapat mengelola data karyawan, dapat mengelola lembur karyawan, dapat mengelola data kehadiran karyawan, dapat mengelola data slip gaji, dapat mengelola data jurnal, dan admin juga dapat mengelola data user. Kemudian analisa karyawan. Karyawan dapat melakukan login menggunakan username dan password dengan software penggajian yang dibuat. Karyawan dapat mengakses halaman karyawan. Karyawan dapat mengakses data kehadiran. Karyawan dapat mengakses data lembur. Oke, next. Use case. Di sini ada use case administrator, di mana admin ini dapat melakukan login, mengelola data karyawan, mengelola data lembur, mengelola data kehadiran, mengelola slip gaji, jurnal, mengelola data user, dan logo. Sini ada activity diagram administrator pengguna login. Jadi di sini pertama admin akan melakukan login, yang mana akan divalidasi oleh sistem. Login tersebut benar atau tidak. Jika username dan password yang diinputkan oleh admin itu sesuai, maka akan masuk ke halaman admin. Namun jika tidak sesuai, maka akan kembali ke halaman login. Nah, di mana di halaman admin di sini terdapat data karyawan, data lembur, data kehadiran, data slip gaji, jurnal, dan data user. Yang mana bisa ditampilkan datanya, juga bisa memilih logo. Next, activity diagram administrator mengelola data karyawan. Admin akan memulai dengan akses halaman karyawan. Kemudian sistem akan menampilkan data karyawan, di mana di detail data karyawannya ini akan ada tambah data karyawan, sunting data karyawan, hapus data karyawan. Admin dapat mengelola data karyawan, dan sistem akan menampilkan hasil kelola data karyawan. Next, activity diagram administrator mengelola data lembur. Admin dapat mengakses halaman data lembur, di mana sistem akan menampilkan data lembur, yang mana ada data tambah data lembur dan sunting data lembur. Admin juga dapat mengelola data lembur, di mana sistemnya akan menampilkan hasil kelola data lembur. Final. Activity diagram administrator mengelola data kehadiran. Admin akan start, kemudian menuju mengakses halaman data kehadiran. Sistem akan menampilkan data kehadiran, yang mana ada tambah data kehadiran dan sunting data kehadiran. Admin juga dapat mengelola data kehadiran, di mana sistem akan menampilkan hasil kelola data kehadiran. Final. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya,
Hasti. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hasti Fitria Utami dengan NIM 111909191. Saya akan melanjutkan part berikutnya. Activity diagram administrator mengelola data slip gaji. Di sini aktornya admin, memulai mengakses halaman slip gaji, lalu menampilkan data slip gaji. Jika ingin mencetak bisa, kita klik aja cetak slip gaji, lalu hasil cetak slip gaji akan muncul dan selesai. Selanjutnya, activity diagram administrator mengelola data jurnal. Aktornya memulai, lalu mengakses halaman jurnal, lalu menampilkan data jurnal. Jika ingin mencetak, bisa cetak jurnal, dan hasil cetak jurnal akan tampil, lalu selesai. Activity diagram administrator mengelola data user. Admin memulai, lalu masuk ke halaman data user, akan menampilkan data usernya. Di sini ada 3 pilihan, ada 3 opsi, ada tambah data user, sunting data user, dan hapus data user. Ketika salah satunya kita sudah memilih, maka akan mengelola data user. Setelah selesai, maka hasil kelola data user akan ditampilkan dan selesai. Activity diagram karyawan mengakses login. Karyawan memulai masuk ke halaman login, lalu input username dan password. Di sini ada validasi. Jika kita salah memasukkan salah satu username atau password, maka akan kembali lagi ke halaman login. Jika valid atau benar, maka akan masuk ke halaman karyawan. Di sini ada 2 menu, ada lihat data kehadiran dan lihat data lembur. Ketika kita sudah memilih ingin melihat yang mana, maka akan menampilkan data tersebut. Jika sudah selesai, maka bisa log out. Activity diagram karyawan mengakses data kehadiran. Karyawan memulai masuk ke halaman data kehadiran, lalu tampil data kehadiran. Jika ingin mencetak bisa, klik cetak data kehadiran, lalu tampil hasil cetak data kehadiran. Selesai. Activity diagram karyawan mengakses data lembur. Karyawan memulai masuk ke halaman data lembur, lalu tampil data lembur. Jika ingin mencetak, cetak data lembur, dan hasil cetak data lembur akan tampil. Selesai.
Spesifikasi file user. Di sini ada elemen data, nama field, tipe, size, dan keterangannya. Elemen data ID, nama fieldnya ID, tipenya big integer, size-nya 20, keterangannya primary key, auto increment. Elemen data nama fieldnya nama, tipenya varchar, dan size-nya 255. Elemen data email, nama fieldnya email, tipenya varchar, dan size-nya 255. Elemen data password, nama fieldnya password, tipenya varchar, size-nya 255. Spesifikasi file karyawan. Elemen data, nomor induk karyawan, dengan nama field nick, tipenya varchar, size-nya 10, keterangan, primary key, auto increment. Elemen data, nama karyawan, nama fieldnya nm_karyawan, tipenya teks, tempat lahir, nama fieldnya tempat_lahir, tipenya teks, size-nya 255, tanggal lahir, nama fieldnya tanggal_lahir, tipenya date, size-nya 255, jenis kelamin, nama fieldnya jenis_kelamin, tipenya chart, size-nya 1, alamat, nama fieldnya alamat, tipenya teks, elemen data tanggal masuk, nama fieldnya tanggal masuk, tipenya date, nomor rekening, nama fieldnya no_rekening, tipenya varchar, size-nya 255, gaji pokok, nama fieldnya gapok, tipenya integer, size-nya 11, jabatan, nama fieldnya jabatan, tipenya teks, pendidikan, nama fieldnya pendidikan, tipenya varchar, dan size-nya 255. Spesifikasi file lembur. Elemen data, nama nomor induk karyawan, nama fieldnya nick, tipenya varchar, size-nya 10, keterangannya dia sebagai foreign key atau kunci tamu. Elemen data, jam lembur, nama fieldnya jam_lembur, tipenya integer, size-nya 11. Uang lembur, nama fieldnya uang_lembur, tipenya varchar, size-nya 11. Tanggal lembur, nama fieldnya tanggal_lembur, tipenya datetime. Total gaji, nama fieldnya total gaji, tipenya integer, size-nya 11. Dan spesifikasi file kehadiran. Elemen data nomor induk karyawan dengan nama field nick, tipenya varchar, size-nya 10, keterangan, foreign key, tanggal lahir, nama fieldnya tanggal_lahir, tipenya date, waktu masuk, nama fieldnya waktu_masuk, tipenya time, waktu keluar, waktu_keluar, tipenya time, keterangan, nama fieldnya cut, tipenya varchar, dan size-nya 20. Spesifikasi file slip gaji. Elemen data nomor induk karyawan, nama fieldnya nick, tipenya varchar, size-nya 10, keterangan primary key, total gaji, nama fieldnya total_gaji, tipenya integer, size-nya 11, jumlah jam lembur, nama fieldnya jumlah_jam_lembur, tipenya integer, size-nya 11, jumlah hadir, nama fieldnya jumlah_hadir, tipenya integer, size-nya 11, spesifikasi file jurnal. Elemen data, kode jurnal, nama fieldnya kode_user, tipenya varchar, size-nya 10, keterangan primary key, tanggal jurnal, nama fieldnya tanggal_jurnal, tipenya date, elemen data, debit, nama fieldnya debit, tipenya integer, dan size-nya 10, kredit, nama fieldnya kredit, tipenya integer, dan size-nya 10.
Nama saya Perenora, ini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram di sini ada admin ke from karyawan, controller karyawan, dan karyawan. Di admin ini ada tambah, detail, edit, hapus, dan keluar. Lalu di sini ada administrator. Administrator ini ke from lembur, ke controller lembur, dan lembur. Nah, di sini administrator ada tambah, edit, dan keluar. Lalu ada administrator from kehadiran, controller kehadiran, dan kehadiran. Ada tambah, edit, keluar. Lalu ada administrator from user, controller, user. Di sini ada tambah, edit, hapus, dan keluar. Lalu ada karyawan. Karyawan di sini ke from kehadiran, controller kehadiran, dan kehadiran. Di sini ada lihat dan keluar. Kita masuk ke login, masukkan email, lalu masukkan password. Kita tunggu. Nah, di sini ada berandanya, ada jumlah karyawan aktif, gaji yang harus dibayar, total jam lembur, ada total cuti. Lalu di menu administrationnya ada data karyawan, data lembur, data kehadiran, dan slip gaji. Kita masuk ke data karyawan. Nah, di sini ada nama, nomor rekening, jabatan, gaji, tanggal masuk, dan opsi. Ada NIK juga. Nah, jika kita ingin menambahkan karyawan, kita tambah, klik name, lalu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, lalu alamat, masukkan juga tanggal masuknya, nomor rekeningnya jangan lupa, lalu gaji pokoknya, jabatannya, lalu pendidikan terakhirnya. Nah, kita simpan. Nah, di sini sudah tertera. Nah, Tina dengan NIK 0484. Jabatannya juga, gaji pokoknya, tanggal masuknya. Nah, jika kita ingin ada karyawan yang keluar, bisa kita hapus. Tinggal klik hapus, ya, klik OK. Kita tunggu. Nah, sudah terhapus. Lalu, data lemburan. Nah, di sini data lemburan ada NIK, nama, total lemburan, total gaji, dan opsi. Nah, di sini bisa mensunting jam lemburnya. Misalnya cuma 2 jam. Nah, di sini bisa kita tambahkan jadi 3 jam. Lalu di sini ada yang mencantumkan NIK, nama, uang lembur, total gaji, waktu lembur, dan lain-lain. Lalu simpan. Di sini juga entry jam lembur juga sama. Di sini tinggal pilih nama, NIK, lalu nama,
seperti mengantri jam lembur tadi. Lalu nanti kita simpan. Setelah data lembur karyawan, di sini ada data kehadiran dan slip gaji. Lalu kita masuk ke kelola user. Nah, di sini adalah data pengguna yang ada di e-file penggajian ini. Nah, jika ingin menambahkan orang, kita tambahkan user, kita kasih nama, email, dan role aksesnya sebagai user atau admin. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk mencari lebih cepatnya, kita bisa akses dengan masukkan email atau user ID-nya. Kita masukkan email. Misalnya kita cari yang Vera. Nah, langsung ada. Kesimpulan dalam penyusunan tugas proyek ujian akhir semester atau UAS, ini penulisan bermaksud untuk menambahkan ilmu dan wawasan tentang mengenai alur sistem penggajian karyawan. Dari hasil penulisan tugas ini dapat kami ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, proses pengolahan sistem penggajian yang terkomputerisasi bisa membantu meningkatkan dan mempercepat proses kerja CV Almira. Yang kedua, selain itu dapat menghasilkan suatu laporan gaji yang baik, akurat, dan tepat waktu, dan menghasilkan informasi yang valid. Yang ketiga, mencegah kesalahan input. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.